Duta Besar Nigeria untuk Indonesia, Ari Usman Ogah, meninjau langsung proyek rumah percontohan yang dibuat menggunakan alat teknologi konstruksi 3D printing di daerah Turi, Kabupaten Sleman. Secara sekilas, rumah 3D printing ini tampak seperti rumah pada umumnya. Namun, siapa sangka proses pengerjaan pembangunan rumah ini menggunakan metode teknologi konstruksi yang baru pertama kali di Indonesia. Dilakukan dengan proses pengecoran yang menghasilkan cetakan objek 3 dimensi dari material. Proses pencetakan dilakukan secara layer by layer hingga bangunan terbentuk secara utuh sesuai desain yang diinginkan. Pemerintah Nigeria tertarik dengan konsep teknologi konstruksi yang dikembangkan salah satu perusahaan startup asal Yogyakarta bernama Autocons ini untuk mencukupi kebutuhan hunian bagi warga Nigeria yang masih sangat tinggi. I'm in Yogyakarta to inspect the Autocons 3D printing technology for construction of houses. Well, you see, for us, any technology, because technology is innovation, and now is the time for innovation. So any technology that will ensure quality, will ensure cheap cost of housing production, because of the massive population Nigeria has, it will go a long way in helping and being adapted into the Nigerian construction industry. Selain lebih murah biaya, pengerjaan pembuatan rumah 3D printing ini juga lebih cepat. Hanya sekitar 2 hingga 3 minggu untuk ukuran luas bangunan 7 x 7 meter persegi. Selain itu, rumah 3D printing juga diklaim lebih menghemat biaya dan material bangunan. Sementara, untuk mencukupi kebutuhan listrik, rumah 3D printing ini juga menggunakan teknologi terkini dengan baterai litium memanfaatkan tenaga surya matahari. Dari segi waktu, jika dibandingkan dengan konvensional, menggunakan metode teknologi 3D printing konstruksi, bangun rumah itu bisa 1 minggu sampai 3 minggu tuh maksimal. Satu rumah tipe 36, kita ngambil contohnya ya. Sedangkan kalau untuk konvensional itu paling cepat sampai saat ini dengan jam waktu normal itu 1,5 bulan atau 2 bulan. Jadi dari segi waktu kita sudah bisa memangkas. Nah dari segi biaya, karena teknologi 3D printing ini sedikit berbeda dari yang konvensional, kita memangkas kebutuhan biaya material dan juga memangkas kebutuhan waktu di sini. Karena di konstruksi itu kan time is money ya. Makin lama kita di lapangan, maka makin mahal pula kita biaya overheadnya. Dari situ kita memotong di situ, Bro. Teknologi 3D printing ini memang bisa kita lihat sebagai salah satu teknologi masa depan yang perlu kita kembangkan dan gunakan bersama. Karena ini juga akan menunjukkan kemampuan kita dalam penggunaan teknologi mutakhir. Kalau untuk rumah sampai 20-30 bisa, tergantung space yang dibutuhkan, karena semakin banyak baterai semakin banyak space, tergantung juga investasi awalnya berapa yang diberikan. Kita custom storage system gitu istilahnya. Sudah diaplikasikan di mana? Sudah diaplikasikan beberapa tempat ya, di Solo ada, di Surabaya ada, di Sleman sini juga ada, di Indonesia mungkin karena kita perusahaan baru berdiri Januari, untuk 5 bulan sudah ada 4 tempat kita aplikasikan. Jadi setiap bulan selalu ada project untuk storage system. Untuk aplikasinya tidak hanya, jangan dibayangkan hanya untuk rumah. Kalau untuk sepeda sudah kita gunakan, sepeda listrik ada branchialis kita pakai baterai kita dan sebagainya. Jadi penggunaan aplikasinya bisa digunakan untuk berbagai macam. Intinya yang butuh energy storage di situ kita bisa datang. Harapannya, dengan metode pembuatan rumah 3D printing ini dapat mengubah ekosistem dalam dunia konstruksi menjadi lebih efektif dan efisien sehingga bisa menciptakan perumahan yang terjangkau bagi seluruh kalangan. Meski mampu menekan biaya produksi dan mengurangi waktu pengerjaan, namun kualitas rumah 3D printing telah sesuai standar dan teruji tahan dengan gempa. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bayu Sejati,
Adi TV.